Sebelum kami mulai, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada hadirin yang membawa telepon genggam, mohon untuk tidak mengaktifkan atau handphone dalam kondisi silent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Kepada yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Hidayatullah MSI, yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hewan Zainul Muslimin, yang terhormat Ketua Majelis Dikdasmen PDM Sidoarjo, Bapak Ihsan SAG MSI, yang terhormat pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Ibunda Dr. Anda N. Karolina CH MPD, Ibunda Titin Hardiana MPD, yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Itqan Marsudi MA, yang terhormat Ketua Majelis Dikdasmen PCM Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Edi Suwarno MPD, yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo, Kepala SD Muhammadiyah se-Kecamatan Sidoarjo, dan Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara pelantikan Kepala Sekolah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Yang keempat, pembacaan surat keputusan pengangkatan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo dan perpanjangan masa jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dilanjutkan acara pengambilan sumpah jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo dan penyerahan SK Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo dan SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan, kemudian sambutan-sambutan, dan diakhiri dengan doa.
Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Ashabul Kahfi SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu Nurul Fatimah, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ayu disilahkan.
Kepada yang terhormat Sekretaris Majelis Digasmi Pembinaan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Mufli Hashim, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, keputusan nomor 51 garis miring angka 3.0 garis miring D garis miring 2021 tentang pengangkatan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo masa jabatan 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, berdasar keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 5 November 2021 memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo tentang pengangkatan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo masa jabatan 2021-2025. Pertama, mengangkat Saudara Muhammad Muhir SAG MPD NPM 814607 sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Kedua, menugaskan kepada yang bersangkutan untuk membina sekolah sesuai dengan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi hak atau nafkah sebagaimana mestinya. Keempat, menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 4 November 2025 dan diadakan perubahan atau dicabut kembali. Keenam, apabila di kemudian hari ternyata ada kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nasrul minallah diterapkan di Sidoarjo pada tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijrah bertepatan tanggal 5 November 2021 Masehi. Sekretaris Dr. Andes Sudarsono NPM 630778. Ketua DLH Zainul Muslimin NPM 1022939. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, keputusan nomor 52 garis miring angka 3.0 garis miring D garis miring 2021 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, berdasar keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 5 November 2021 memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo tentang perpanjangan masa jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Pertama, memperpanjang masa jabatan Saudara Dr. Andes Auli Rafiq MSc NPM 747693 sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Kedua, menugaskan kepada yang bersangkutan untuk membina sekolah sesuai dengan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi nafkah atau hak sebagaimana mestinya. Keempat, menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Kelima,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 31 Agustus 2024. Diadakan perubahan dan atau dicabut kembali. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 31 Agustus 2024. Diadakan perubahan atau dicabut kembali. Keenam, apabila kemudian di kemudian hari ternyata ada kesalahan dalam putusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nasrullah ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijrah atau bertepatan dengan tanggal 5 November 2021 Masehi. Sekretaris Dr. Agus Sudarsono, NPM 630778. Ketua DLH Zainul Muslimin, NPM 1022939. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengambilan sumpah jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo yang akan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo yang terhormat Bapak Dr. Hewan Zainul Muslimin, dan kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Muhir SAG MPD untuk naik di panggung. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa ada pengambilan sumpah dan janji. Apakah saudara bersedia untuk bersumpah dan berjanji untuk mengemban amanah sebaik-baiknya sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo? Iya. Oke. Ini nanti mohon ditirukan. Janji kepala sekolah. Janji kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Ulang ya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa bi nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. nabiyyan wa rasulah. Nabiyyan wa rasulah. Sebagai kepala sekolah SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, Sebagai kepala sekolah SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, saya berjanji: saya berjanji 1. Memegang Teguh ajaran Islam, teguh ajaran Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar, beramar ma'ruf nahi munkar, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Setia pada prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah Setia pada prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. 3. Dapat menjadi teladan utama. Dapat menjadi teladan utama. Dapat menjadi teladan utama Dapat menjadi teladan utama dan berjuang dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia untuk kesejahteraan umat manusia sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Kata pelantikan ini tidak perlu ditirukan, cukup mendengar saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo melantik saudara sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo periode 2021 sampai 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum. Kami persilakan Pak Agus untuk foto bersama. Oh, pakai foto. Aku sana Pak, kena ini Pak. Nah. Ya. Kepada yang terhormat Ibu Mundir, bisa foto bersama di atas panggung, dan juga Ibu Rafiq. Dipersilakan Ibu Rida Mundir. Untuk Ketua PDM Sidoarjo, Ketua PCM Sidoarjo akan mewakili menyerahkan kami panggil sebagai saksi Ibu Anissa Aroisi, SSI, untuk naik ke atas panggung. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Hidayatullah MSI, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran yang hadir, Majelis Tugasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo dan jajaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo beserta jajaran
Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo yang baru saja dilantik. Pak Rafiq tidak dilantik, bunyinya perpanjangan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara pelantikan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo dan sekaligus menjadi saksi perpanjangan jabatan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan terpaksa saya minta maju terlebih dahulu. Karena mestinya jadwal saya di panitia yang dikirim ke saya itu saya bagian terakhir. Tapi takdirnya mengharuskan saya untuk naik terlebih dahulu karena pukul 9.30 kami harus menyambut dan sekaligus mendampingi tim dari BNSP Jakarta yang sekarang sudah perjalanan dari Juanda ke Unsida. Unsida mengajukan untuk pendirian lembaga sertifikasi profesi sudah 2 tahun prosesnya, dan ini adalah goalnya, full assessment, dan kalau tidak ada masalah insya Allah minggu depan sudah terbit SK operasional lembaga sertifikasi yang ada di Unsida. Karena itu saya mohon maaf harus menyampaikan lebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, pertama tentu kita menjadi saksi bersama SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo yang telah mengalami pertumbuhan perkembangan yang luar biasa, dan insya Allah akan disusul SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Karena itu kita perlu mendukung atas penyelenggaraan kedua SMP ini sehingga keduanya akan menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Sampai hari ini kita menjadi saksi SMP Musasi telah menjadi pilihan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, dan tentu kita juga berharap SMP Muhammadiyah 10 telah menjadi pilihan pertama pada saatnya nanti di Sidoarjo dan sekitarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama pada kepala sekolah dan pimpinan sekolah yang lain, ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam ketentuan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu sangat banyak, saya hanya menukil satu saja yang ada di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, khususnya bab pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Kalau kita baca di sana, kalau tidak salah ada 12 poin. Poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu semuanya adalah semangatnya berjuang, dan berjuang. Baru poin ke-7 itu muncul amal usaha yang mempunyai pendapatan, maka pimpinan dan pengelola amal usaha berhak mendapatkan nafkah. Kalau kita perhatikan, itulah spirit di Muhammadiyah. Saya tidak ingin masuk di poin ke-7 ini, saya ingin masuk di poin ke-6. Di poin ke-6 itu bunyinya kurang lebih, pimpinan amal usaha harus dapat mengembangkan dan meningkatkan amal usaha sehingga mempunyai keunggulan dan berdaya saing tinggi. Mari kita camkan itu. Pimpinan AUM, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 10 harus bisa mengembangkan dan meningkatkan kedua SMP ini
supaya mempunyai keunggulan dan berdaya saing tinggi. Saya punya pengalaman seperti Pak Rofik, seperti Pak Muhir, diberi amanah oleh BWM, memimpin sekolah juga 2 periode. Tapi Pak Rofik lebih dari 2 periode, berarti saya kalah Pak Rofik. Saya dulu ketika dilantik dan kemudian membaca buku itu saya renungkan luar biasa teks 1 kalimat itu. Saya sampai bicara kepada diri saya, Hidayatullah, Anda sekarang diberi amanah oleh BWM Jawa Timur. Kalau Anda tidak bisa mengembangkan dan meningkatkan Semangga, maka Anda tidak boleh lama-lama menjadi kepala sekolah. Kalau Anda bisa meningkatkan dan mengembangkan, maka bisa jadi Anda akan diberi amanah lagi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu persoalan ini menjadi persoalan bersama, bukan persoalan kepala sekolah. Disinilah tantangan bagi kepala sekolah untuk bisa membangun teamwork yang kuat, yang solid, bergerak bersama-sama, menatap masa depan kemana sekolah ini akan kita proyeksikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu suasana yang kita hadapi hari ini dan ke depan itu berbeda dengan suasana 4 tahun yang lalu ketika Pak Muhir dilantik, ketika Pak Rofik dulu juga dilantik. Suasana hari ini dan ke depan sungguh mengalami perubahan yang luar biasa, lebih-lebih sejak terjadinya pandemi COVID-19. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi, bukan hanya pada sisi pembelajaran, tetapi juga pada aspek pengelolaan lembaga pendidikan itu juga mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, terutama pimpinan sekolah itu kepala sekolah dan para wakil dan pejabat di bawahnya. Kita perlu melakukan analisis eksternal dan analisis internal yang ada di luar kita dan yang ada di dalam sekolah kita. Dengan kita melakukan analisis kondisi eksternal dan internal itulah kemudian kita tahu persis bagaimana kondisi kita dan apa tantangan kita yang ada di luar sekolah kita. Saya suka menggunakan istilah tantangan, bukan ancaman. Bagi saya, sekolah-sekolah Muhammadiyah, apalagi di Sidoarjo, kita tidak cukup tepat kalau menggunakan istilah ancaman. Saya lebih senang menggunakan istilah tantangan, challenge. Kalau kita memposisikan diri kita menghadapi sebuah ancaman, berarti sekolah kita itu berada di bawah posisinya. Tapi kalau kita memposisikan di depan kita itu ada tantangan, ada sebuah energi positif yang luar biasa, kita menggerakkan tim untuk menghadapi dan sekaligus menyelesaikan tantangan itu. Tapi kalau kita menghadapi ancaman, berarti kita merasa terancam. Orang terancam itu orang yang tidak berdaya. Kita tidak ingin sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama di Sidoarjo ini, memposisikan sekolahnya sekolah tidak berdaya. Kita punya kemampuan yang luar biasa, dukungan persyarikatan luar biasa, sumber daya yang kita miliki luar biasa, fasilitas yang sudah kita miliki juga luar biasa. Maka posisikan sekolah kita ini bukan sekolah yang sedang merasa terancam, tetapi bahwa kita selalu menghadapi tantangan itu sebuah keniscayaan. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis kondisi eksternal dan internal, kemudian yang kedua, jangan lupa Anda harus berhasil untuk bisa menangkap isu-isu strategis hari ini dan ke depan. Kemampuan menganalisis eksternal dan internal, menangkap isu-isu strategis hari ini dan ke depan, itu modal utama bagi kita untuk kemudian membuat sebuah kebijakan kemana sekolah kita ini kita proyeksikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu banyak isu-isu strategis di dunia ini, termasuk itu menyangkut
di lembaga pendidikan. Sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya, persoalan karakter itu selalu menjadi isu strategis. Kalau kita lihat di berbagai lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, yang menjadi ukuran bukan mereka itu lulusan sekolah mana, lulusan perguruan tinggi mana, mereka punya IPK berapa, bukan itu ukurannya. Coba Anda lihat berbagai riset penelitian tingkat nasional maupun internasional, itu semuanya memposisikan di urutan pertama sampai kelima bahkan keenam itu tidak ada kaitannya dengan mereka lulusan mana, IQ-nya berapa, IPK-nya berapa, tidak ada. Justru yang pertama sampai kelima keenam saya baca dari banyak riset itu memposisikan persoalan karakter. Apa itu? Kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sangat luar biasa menjadi isu strategis di dunia ini. Nah, tentu ini harus ditangkap. Dan saya yakin sekolah-sekolah Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya akan terus memperjuangkan persoalan karakter. Yang kedua, Bapak Ibu, isu-isu strategis sekarang ini dan menjadi tren ke depan adalah perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya revolusi industri 4.0 dan kemudian juga sudah masuk dimulai di Jepang, masyarakat 5.0, itu meniscayakan menjadi sebuah tantangan bagi sekolah-sekolah kita untuk bisa melakukan percepatan di dalam memberikan layanan pendidikan. Saya kira sekolah-sekolah kita tidak cukup hanya diproyeksikan sumber atau input siswanya dari Sidoarjo dan sekitarnya. Kita sudah harus ekspansi ke berbagai daerah sehingga masukan siswa baru kita itu bisa menerima dari mana saja. Kata kuncinya adalah apakah sekolah kita itu sudah cukup memberikan layanan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Itu menjadi sebuah tantangan. Kalau saya punya anak, saya ingin menyekolahkan anak saya di Sidoarjo, sementara saya ada di Papua misalnya. Saya tidak harus datang ke Sidoarjo, tetapi saya bisa mengikuti bagaimana perkembangan anak saya di Sidoarjo. Kalau sekolah-sekolah kita bisa memfasilitasi seperti itu, saya kira sekolah kita akan menjadi pilihan bagi masyarakat dari mana saja. Dari mana saja. Itu tantangan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali kepada pimpinan amal usaha harus bisa meningkatkan dan mengembangkan AUM supaya mempunyai keunggulan dan berdaya saing tinggi. Itu mohon dengan sangat untuk dikuatkan pada diri kita, pada tim kita. Ukurannya dua. Kalau bicara mengembangkan berarti secara kuantiti. Kalau bicara meningkatkan berarti quality. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, di lembaga kita masing-masing. Ukuran kuantitas yang paling mudah adalah berapa siswa baru yang masuk di sekolah kita. Yang paling mudah itu. Bagaimana perkembangan fasilitas yang kita miliki. Dari tahun ke tahun ada peningkatan atau tidak. Itu kuantiti, gampang sekali. 4 tahun yang lalu, siswa kita berapa, hari ini berapa, dan 4 tahun yang akan datang menjadi berapa. Itu harus ada hitung-hitungannya. Dan itu menjadi refleksi diri saya ketika dulu diberi amanah, dan sampai sekarang ketika diberi amanah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tentu kata kuncinya harus teamwork yang kuat, dan seorang leader harus bisa memproyeksikan pikiran-pikiran masa depan itu dan dimasukkan ke dalam pikiran seluruh tim yang ada di sekolah. Saya alhamdulillah dengan tim yang cukup solid, Pak Wahid dulu juga sama-sama dengan kami, dan kemudian diwakafkan ke Musasi, berlanjut sampai sekarang kemudian. Dan ketika kami diberi amanah setelah dari Semanda, diberi amanah di Unsida,
Spirit itu juga kita bawa dari satu poin di buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah itu. Sekedar gambaran saja, 2018 periode akhir, periode pertama saya, mahasiswa Unsida itu sekitar 6.000. 4 tahun sebelumnya itu sekitar 4.000-an, sudah ada kenaikan 2.000-an. 2018 sekitar 6.000, hari ini 2021 jumlah mahasiswa Unsida 10.800. Itu mahasiswa aktif yang kuliah hari ini. Jadi kira-kira setiap tahun ada kenaikan 1.000 mahasiswa. Ya tentu tidak bisa dibandingkan perguruan tinggi dengan sekolah. Karena kalau perguruan tinggi itu bisa leluasa untuk buka prodi-prodi baru. Nah, tapi kita harus punya ukuran standar idealnya. SMP itu berapa kelas rombelnya? Itu harus dipenuhi secara kuantiti dalam target dalam kurun waktu tertentu. Kalau itu sudah notok memenuhi standar nasional, kondisi sekolah ideal dari sisi jumlah mahasiswa, dari sisi jumlah siswa, maka kemudian harus diikuti meningkatkan quality, prestasi, dan prestasi. Prestasi secara kelembagaan, prestasi guru, prestasi siswa, prestasi tenaga kependidikan. Maka itu menjadi tantangan kita untuk bisa mengantarkan sekolah kita ini betul-betul menjadi sekolah masa depan. Nah, apalagi saya membaca logonya SMP 10 itu ya, Islamic Holistic School. Cuman saya tidak tahu itu istilah yang sudah baku atau belum ya. Kalau yang saya pahami yang ada itu holistic education, pendidikan holistik. Mungkin maksudnya sekolah yang menerapkan pendidikan holistik. Mungkin begitu. Nah, dan gampang hanya 3 kata itu saja. Ngomong saja nanti didiskusikan. Nah, kalau seperti itu, ini bukan sekolah main-main, bukan sekolah mainan, tetapi sekolah yang sangat serius, yang ingin mengembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik, potensi yang ada pada Bapak Ibu guru, potensi yang ada pada peserta didik, bahkan potensi yang ada pada orang tua wali peserta didik. Ini persoalan serius dan persoalan besar, tinggal kemudian nanti membreakdown dalam berbagai kebijakan yang ada di tingkat sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tentu menjadi hal yang tidak pernah selesai untuk dibicarakan ya. Saya mohon Pak Mudir, Pak Rafiq terus menggelorakan semangat untuk meningkatkan dan mengembangkan yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan strategis di sekolah kita ini. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, tentu kita menyadari bahwa sekolah kita ini menjadi tumbuh dan berkembang itu bukan semata-mata karena kita yang sedang memimpin. Kita harus sadar sesadar-sadarnya sekolah kita ini mendapatkan kepercayaan luar biasa itu ada nama besar yang melekat pada sekolah kita, yaitu Muhammadiyah. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan Muhammadiyah. Begitu disebut nama Muhammadiyah, itu dalam pikirannya kemajuan, keunggulan. Saya tanya kepada banyak teman saya yang bukan Muhammadiyah, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata Muhammadiyah? Yang disebut itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak di dalam negeri, di luar negeri juga seperti itu. Maka kalau kemudian di sekolah kita ini ketika disebut SMP Muhammadiyah 10, kok belum muncul dalam pikirannya kemajuan dan keunggulan? Yang salah bukan Muhammadiyahnya, tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah kita yang sedang mendapatkan amanah di dalam mengembangkan dan meningkatkan SMP ini. Itu yang perlu kita sadari bersama, dan karena itu maka kita perlu maju bersama Persyarikatan Muhammadiyah. Jangan sampai ada persoalan antara amal usaha dan Persyarikatan Muhammadiyah. Jangan sampai terjadi itu. Karena kalau itu terjadi, maka kita tidak bisa melakukan percepatan. Hari ini paradigmanya sudah bergeser, Bapak Ibu. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat
mengalahkan yang lambat. Banyak perguruan tinggi, banyak sekolah yang dulu besar di Sidoarjo ini, tetapi sekarang tinggal nama. Tiba-tiba kemudian asetnya dibeli oleh Semangga. Itu dulu punya nama besar juga, lumayan besar ketika pejabat di Sidoarjo ini sedang mengelola itu. SMA juga ada, tetapi sekarang tinggal nama. Kalau di luar Sidoarjo tambah banyak lagi. Surabaya ada perguruan tinggi yang sangat besar, sekarang terjun. Nah, tentu ini harus menjadi kewaspadaan kita, kesadaran kita bahwa menjaga soliditas, harmonitas antara amal usaha dengan persyarikatan Muhammadiyah itu syarat mutlak untuk bisa memastikan kerja kita di dalam mengembangkan amal usaha ini bisa berjalan dengan baik, lancar, bahkan cepat dan lebih cepat dan lebih cepat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.